Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bersama Bapak Ganu, tentunya di kanal YouTube MTS Surya Buana Kota Malang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai aktivitas senam lantai. Jadi ini merupakan materi terakhir kita sebelum kalian melakukan PAS atau penilaian akhir semester. Jadi Bapak harap kalian menyimak dengan baik dan seksama ya. Sebelumnya marilah kita membaca ikrar terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita belajar bersama, langsung ke materi inti. Aktivitas senam lantai. Apa sih itu aktivitas senam lantai? Senam lantai adalah salah satu dari rumpun senam ya. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi lantai atau matras ya. Matras itu yang kayak kasur tapi lebih tipis ya, yang empuk, yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Itu merupakan pengertian dari senam lantai ya. Nah, yang pertama ada manfaat latihan senam lantai. Yang pertama ada manfaat fisik, yaitu senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kamu akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat sosial dan mental. Ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif, inovatif, melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Jadi manfaat latihan senam lantai ini sangat beragam ya, sangat banyak sekali. Yang pertama tadi ada meningkatkan daya tahan otot kalian, meningkatkan kekuatan kalian, meningkatkan kelentukan tubuh kalian, koordinasi kalian. Koordinasi itu maksudnya otak dan tubuh kalian. Ya, dapat melakukan koordinasi dengan baik, kelincahan tubuh kalian dan keseimbangan tubuh kalian. Jadi tidak hanya melakukan kebugaran jasmani yang dapat bermanfaat ya, tapi melakukan senam lantai juga dapat bermanfaat, yang manfaatnya sangat banyak sekali untuk tubuh dan kesehatan kalian sendiri ya. Kita lanjut. Nanti Bapak akan membahas 3 gerakan di senam lantai. Yang pertama ada guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Apa saja perbedaannya? Bisa kita simak. Nah, ini yang pertama ada aktivitas pembelajaran guling depan. Cara melakukan gerakan guling depan dengan sikap berdiri dan cara melakukan gerakan guling depan dari sikap awal jongkok. Jadi di guling depan itu ada 2 gerakan awal atau sikap awal. Yang pertama ada jongkok dan yang kedua ada sikap berdiri. Intinya sama aja. Kalian boleh melakukannya. Yang pertama bisa berdiri ataupun bisa jongkok, itu boleh semua. Tapi yang kompleks, yang lengkapnya itu dengan sikap awal berdiri. Ya, bisa kita perhatikan sikap awal jongkok ini juga ada di sini ya. Jadi sama aja. Kita membahas yang ini aja. Yang pertama ada sikap awal berdiri, lalu dilanjutkan dengan jongkok, lalu memutarkan badan kita ke depan. Intinya kan itu, menggulingkan badan kita ke depan. Caranya bagaimana? Bisa kita lihat di penjelasan cara melakukan gerakan guling depan. Yang pertama sikap awal jongkok atau berdiri ya, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Jadi awalnya kita berdiri dan intinya itu kita melakukan guling depan dengan tubuh kita
dengan melakukannya secara baik, dengan kelenturan tubuh kita secara baik. Ya, kalau tubuh kita tidak lentur, maka kita akan susah. Latihannya bagaimana kelenturan? Sudah Bapak jelaskan bagaimana cara melakukan atau meningkatkan latihan kelenturan di materi kemarin ya, di materi kebugaran jasmani. Jadi intinya sama aja, mau jongkok dulu atau berdiri dulu itu sama aja. Tapi di sikap akhir kita harus berdiri ya. Sikap sempurnanya kita harus berdiri di sikap akhir ya. Itu penjelasan mengenai gerakan guling depan. Yang kedua ada aktivitas pembelajaran guling belakang atau back roll. Perbedaannya dengan guling depan cuma di masalah posisi ya. Kalau guling depan, matras kita di depan kita ya. Kalau guling belakang, matras kita di belakang kita. Gerakannya hampir sama dengan guling depan. Sikap awal kita berdiri terlebih dahulu, lalu menjatuhkan tubuh, lalu menggulingkan tubuh kita ke belakang. Sikap akhirnya juga berdiri. Ya, bisa kalian perhatikan gerakan-gerakannya mulai dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang terakhir 7. Penjelasannya bagaimana, Pak? Nah, ini berikut penjelasannya. Penjelasan cara melakukan gerakan guling belakang. Sikap awal dalam posisi jongkok, kedua tangan ditekukan dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan sikap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dan dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dan dapat mendarat di atas matras. Jadi ini penjelasan cara melakukan gerakan guling belakang hampir sama dengan gerakan guling depan ya. Bedanya guling ke depan dan guling ke belakang. Bedanya cuma itu, tapi gerakannya sama ya. Penjelasan cara melakukan ini bisa kalian simak, bisa kalian pelajari dengan baik-baik, dengan pelan-pelan. Kalau perlu kalian screenshot ya. Kalau perlu kalian screenshot, kalian pelajari dengan baik. Yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran guling lenting. Ini hampir sama dengan aktivitas pembelajaran guling depan ya. Cuma kalau guling depan kita melakukannya secara lembut, secara soft, pelan-pelan. Kalau guling lenting atau neck spring kita melakukannya secara cepat, harus cepat. Ini seperti salto ya, salto ke depan. Cuma bedanya badan kita masih menempel di matras atau di lantai ya. Kepala kita, tubuh kita, pinggang kita, punggung kita masih menempel di lantai. Nah, saat akan melentingkan ini yang gerakannya harus cepat ya. Kalau guling depan itu gerakannya lembut, pelan. Kalau lenting ini harus cepat, langsung berdiri ya. Sikap akhirnya langsung berdiri juga. Sama dengan guling belakang dan guling depan. Penjelasannya ini hampir sama dengan guling depan ya. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. Kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Sikap laksananya ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang secara dilecutkan ke depan lurus dibantu oleh kedua tangan menolak pada lantai atau matras. Lecutan inilah atau lentingan inilah yang menyebabkan badan melenting ke depan ya. Yang cepat tadi ya, untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat. Sikap akhir ketika layangan selesai, kedua kaki secara mendarat dengan baik, badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat. Gerakan akhir adalah berdiri tegak. Jadi itu ya penjelasan cara melakukan guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Mungkin yang paling susah melakukannya adalah saat kita melakukan guling lenting, karena kita membutuhkan gerakan yang sangat cepat untuk melakukannya dengan baik dan benar. Sama halnya dengan salto ya, harus cepat. Kalau tidak cepat maka kita jatuh. Bedanya itu tadi, kalau salto kita melayang di udara atau tidak menyentuh lantai, kalau guling lenting masih menyentuh lantai atau matras. Kalau kalian masih bingung cara penjelasannya itu tadi, kalian screenshot, kalian pelajari. Karena nanti itu akan keluar di soal-soal PAS kalian, di penilaian akhir semester kalian ya. Kalau masih bingung lagi, kalian bisa menonton video di YouTube, searching aja keywordnya guling depan,
guling belakang, atau teknik dasar guling depan, teknik dasar guling belakang di senam lantai, guling lenting di senam lantai. Itu banyak sekali cara melakukannya, guling depan, guling belakang, dan guling lenting tersebut ya. Cari yang paling mudah, yang paling simple, dan yang menurut kalian paling relate, paling persis dengan materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi seperti itu cara melakukannya ya, guling belakang, depan, dan lenting. Harapannya kalian menyimak, menonton dengan baik, dengan seksama materi yang Bapak berikan. Karena materi yang Bapak berikan ini semua soal-soalnya keluar ya. Jadi Bapak harap kalian menonton dan menyimak materi-materi atau video pembelajaran yang sudah Bapak upload di MTS Surabaya, di YouTube MTS Surabaya Malang. Karena soalnya Bapak ambil dari situ semua. Kalau kalian tidak menyimak dengan baik, maka kalian tidak akan tahu jawaban apa yang akan kalian jawab nanti ya. Soalnya semua ada di video pembelajaran itu. Bapak ambil semua dari video pembelajaran itu ya. Yang belum nonton, yang belum menyimak, ditonton lagi, disimak lagi, screenshot ya, di screenshot poin-poin atau hal-hal yang menurut kalian penting, yang menurut kalian nanti keluar ya. Untuk kedepannya, untuk minggu depan Bapak akan memberikan video pembelajaran, Bapak akan memberikan video mengenai kisi-kisi soal yang nantinya akan keluar di PAS atau di penilaian akhir semester. Jadi kalian sebelum mengerjakan PAS-nya, kalian bisa belajar terlebih dahulu dari kisi-kisi yang Bapak berikan nanti ya. Jadi Bapak harap kalau kalian sudah mempunyai kisi-kisi yang Bapak berikan, nilai kalian juga harus baik ya. PTS kemarin yang nilainya masih jelek, diperbaiki lagi di PAS ini, karena ini penting ya, menyangkut masa depan kalian. Jadi jangan remehin PJOK ya. Bapak harap jangan segan-segan juga menghubungi Bapak, entah itu sekedar tanya atau sharing atau belajar bersama, entah itu melalui WhatsApp atau komen di Google Classroom ya. Jadi seperti itu materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak harap materi yang Bapak berikan masuk ke otak kalian dan kalian ingat dengan baik-baik. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.